refleksi dari pengalaman belajar. Perkenalkan, saya Apriani. Berikutnya adalah rekan saya. Saya Rian Adi Putra. Saya Bunga Aditya Rahmawati. Ya, kelompok kami memilih refleksi dari pengalaman belajar. Dari refleksi pengalaman belajar yang kami bahas kali ini, kami melihat situasi pembelajaran sebelum diterapkannya pembelajaran mendalam, yaitu masih berpusat kepada guru. Kita juga tahu bahwa dulu kita masih sering ketika pembelajaran itu lebih banyak ceramah, kemudian siswa mendengarkan seperti itu, sehingga itu menyebabkan siswa menjadi kurang responsif karena mereka hanya duduk untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bu April. Baik Bapak Ibu, kemudian adalah refleksi setelah implementasi pembelajaran mendalam. Pembelajaran berpusat kepada siswa lagi. Tidak seperti sebelum pendekatan PM itu teacher center, sekarang sudah student center. Kemudian dilakukan pengorganisasian kelompok belajar sehingga siswa lebih responsif dan ke guru. Kemudian setelah implementasi PM ini dibuatkan diskusi-diskusi kelompok. Ini Bapak Ibu. Ya, ini kegiatan diskusi pada kelompok. Jadi seperti mini conference gitu ya Bu ya. Jadi mini diskusi sebelum tampil kelompok yang ingin presentasi. Jadi juga video pembelajaran pada waktu OJT 2. Presentasi dari kami mengenai refleksi dari pengalaman belajar. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu, dipersilakan. Saya bertanya kepada kelompok 1, bagian mana dari proses pembelajaran mendalam yang paling membutuhkan perbaikan dan bagaimana Bapak Ibu dapat menyesuaikannya agar lebih mendukung kebutuhan siswa? Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya, pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan untuk memfasilitasi pembelajaran di kelas supaya pembelajaran ini menjadi bermakna? Momen apa selama pembelajaran yang membuat Bapak Ibu menyadari sesuatu yang baru tentang cara siswa belajar? Baiklah, untuk kelompok 1 kami ingin bertanya, perubahan apa yang terlihat pada siswa dalam hal cara berpikir, sikap belajar, atau kemampuan menerapkan konsep setelah mengikuti pembelajaran ini? Baik, saya bertanya pada kelompok 1, saat pelaksanaan pembelajaran mendalam itu biasanya kegiatan refleksi ini suka berjalannya kurang optimal ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan? Coba diskusi sebentar Bapak Ibu. Baik, pertanyaan dari Bu Siti Munajat tadi, bagian mana dari proses pembelajaran mendalam yang paling membutuhkan perbaikan? Kemudian dan bagaimana Bapak Ibu dapat menyesuaikannya agar lebih mendukung kebutuhan siswa? Jawaban dari kelompok kami adalah bagian yang perlu ditingkatkan adalah pemberian umpan balik individu, karena beberapa siswa kadang suka merasa agak lambat atau dia belum mengerti atau langkah-langkah tertentu dia lambat. Jadi caranya itu adalah kami mengadakan yang namanya mini conference. Mini conference yang tadi videonya sudah ditampilkan pada waktu OJT 2 yang punya Bu Ufa. Itu bisa kita lakukan mini conference atau diskusi kecil untuk menanyakan apakah ada masalah atau kesulitan dalam langkah-langkah atau dari bahasan yang sedang dipelajari. Begitu. Baik, saya akan menjawab soal dari Bu Rika. Pemahaman baru apa
yang Bapak atau Ibu dapatkan tentang cara terbaik memfasilitasi pembelajaran yang bermakna bagi siswa di kelas? Oke, pengalaman baru saya setelah mempelajari ini, saya memahami bahwa pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika siswa diberikan ruang untuk mengalami sendiri, mengolahnya sendiri, dan merefleksikannya sendiri suatu pembelajaran. Kemudian di sini peran kami sebagai guru bukan sebagai pemberi jawaban, tapi sebagai petunjuk atau mengarahkan siswa untuk membangun pemahamannya sendiri. Pertanyaan dari Ibu Zul, perubahan apa yang terlihat pada siswa dalam hal cara berpikir, sikap belajar, atau kemampuan menerapkan konsep setelah mengikuti pembelajaran mendalam? Kalau saya mengajar matematika gitu ya Bu, yang saya lihat ketika menerapkan pembelajaran mendalam ini, siswa memiliki kesadaran untuk harus bisa dan harus mau untuk belajar. Kemudian siswa tidak hanya berpikir bagaimana cara untuk menemukan jawaban, tetapi juga lebih dalam lagi berpikirnya bahwa ini kenapa ya bisa dapat seperti ini gitu. Kenapa kita harus pakai jalannya ini gitu. Terus juga selain itu di dalam kelas biasanya mereka akan menemukan beberapa cara untuk mendapatkan jawaban. Jadi nanti kemungkinan cara kelompok 1 atau kelompok 2 ada langkah-langkah yang berbeda, tapi hasil akhirnya mereka sama seperti itu. Kemudian mereka juga, karena saya mencoba untuk mengaitkan beberapa materi ke dalam kehidupan sehari-hari, Belajar siswa. Oke, momen yang paling saya temui pada saat implementasi ketika siswa menemukan caranya sendiri untuk mengerjakan soal yang terdapat di dalam LKPD, menemukan caranya sendiri dan menjelaskan ke teman-teman kelompoknya. Kemudian dari sini siswa dapat berkembang dan memahami isi materinya sendiri. Kemudian saya menyadari bahwa siswa lebih antusias ketika kita memberikan ruang diskusi atau ruang untuk mereka menganalisis. Baik, pertanyaan terakhir dari Pak Mici tadi, pada saat pelaksanaan pembelajaran mendalam itu biasanya kegiatan refleksi kurang optimal. Apa penyebabnya? Penyebabnya biasanya pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas itu ada beberapa tahap seperti tahap memahami, kemudian tahap aplikasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pada saat tahap refleksi itu waktunya tidak kebagian atau kurang optimal dalam manajemen waktu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa memanage waktu dengan baik sehingga ketiga tahap tersebut itu terselesaikan dengan baik. Begitu jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum.